Oke, baik Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa komunikasi itu juga sangat penting digunakan ketika kita berdiskusi atau dialog atau istilah sekarang itu debat ya. Orang-orang yang suka berdebat itu biasanya orang yang ahli dalam komunikasi, karena orang yang pintar dalam komunikasi dia harus mempunyai kata-kata kunci untuk membuat dia paham dan membuat lawan bicaranya itu tidak akan bisa untuk menyerang, istilahnya ya, menyerang, atau misalnya semacam permainan catur, dia akan skakmat dan tidak akan bisa untuk mengargumentasikan atau mempertanggungjawabkan setiap apa yang dipertanyakan. Nah, itu makanya komunikasi ini adalah satu latihan di mana membuat orang paham dengan beberapa kalimat, tidak perlu bertele-tele, tetapi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apalagi kalau dia orang yang ahli filsafat dan dia juga ahli komunikasi, itu luar biasa. Ketika dia mungkin melakukan perdebatan, kalau dia punya karunia atau talenta di sana, atau untuk diskusi, untuk dialog, ya. Tapi dalam dunia pendidikan, kita juga mengenal bahwa komunikasi itu, apalagi kita sekarang dunia digital, itu sangat penting, komunikasi itu. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kalau kita tidak, komunikasi kita nggak efektif, Bapak Ibu, itu akan membuat hubungan kita itu tidak akan harmonis, Bapak Ibu, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah hubungan kerja. Apalagi sekolah-sekolah sekarang berlomba-lomba untuk meningkatkan akreditasi. Tentunya dia harus punya jejaring, punya link. Nah, kalau sekolah itu punya seorang yang boleh dikatakan ahli dalam komunikasi, biasanya itu orang-orang lapangan ya, orang-orang yang berhubungan dengan masyarakat, itu adalah orang yang ahli dalam komunikasi. Setiap sekolah kan harus memiliki orang yang bisa berhubungan dengan masyarakat, supaya mereka menjadi jembatan yang baik antara satu dengan yang lain, antara STT dengan universitas lain atau non STT. Demikian juga kita sebagai guru agama, guru PAK, kita harus membangun jembatan, membangun relasi, hubungan komunikasi yang baik dengan guru-guru agama yang non-Kristen, ya, terutama dari agama yang lain. Kita bukan membuat perbedaan atau mencari pembenaran, tetapi kita menjalin hubungan yang dikenal dengan sekarang toleransi, ya. Toleransi itu salah satu wadah di mana kita bisa membangun silaturahmi, hubungan dengan orang-orang di sekitar, supaya apa? Supaya kekristenan itu tidak dipandang sebagai agama yang suka perang atau suka kekerasan, tetapi ketika kita berkomunikasi, kita juga sebagai guru agama, kita juga bisa mewujudkan bagaimana kehidupan Kristus. Ya, teori kebutuhan interpersonal oleh Bill Scott, kecenderungan manusia dalam melakukan hubungan tergantung kepada seberapa besar, seberapa baik pemenuhan 3 kebutuhan dasar. Jadi ada 3 kebutuhan dasar manusia menurut William Scott ini. 3 yang ya, affection ini hasrat untuk memberi dan menerima cinta kasih sayang. Jadi manusia itu ingin dikasihi, ingin dicintai, perlu kasih sayang. Ini namanya affection. Jadi ini paling mendasar. Jadi memberi dan menerima cinta dan kasih sayang. Yang kedua, inclusion, hasrat untuk menjadi makhluk sosial. Yang kelima, dalam kelompok tertentu. Kita individu dan sosial. Yesus pun pada waktu dia datang ke dunia, dia tidak sendirian, dia butuh konflik. Suaranya nggak jelas, Pak. Gimana? Nah, tadi suaranya nggak jelas, ini udah, Pak. Udah jelas ya? Ya. Suaranya nggak jelas, Pak. Kecil banget, nggak kedengeran saya. Tes. Sudah? Jelas? Di saya sudah, Pak. Ya, pada waktu Yesus datang ke dunia, dia membutuhkan murid-murid, 12 murid. Allah kita adalah Allah Tritunggal, jamak, bukan personal.
Tapi Allah yang jamak, yang tiga, tapi satu hakikat. Ini juga berbicara mengenai makhluk sosial. Tuhan sudah mengajarkan tentang relasi. Bagaimana relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana relasi antara guru dengan murid-murid. Bagaimana relasi antara gereja dengan Yesus Kristus. Bagaimana relasi antara kepala gereja dengan tubuh, kepala, dan tubuh. Bagaimana suami dan istri. Ini berbicara mengenai makhluk sosial, inclusion. Jadi, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Itu yang kedua. Kebutuhan yang ketiga adalah kontrol. Hasrat untuk bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Ya, ini yang kita perlu belajar, Bapak Ibu. Kontrol. Seorang komunikator adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu dapat dilihat oleh semua orang, supaya orang-orang itu bisa melihat perbuatanmu yang ajaib. Ya kan? Jadi kita harus jadi terang. Kenapa kita jadi terang? Supaya orang melihat perbuatan yang ajaib, dan mereka memuliakan Bapa, memuliakan Yesus melalui hidup kita. Artinya kita perlu memberikan pengaruh. Kalau seorang guru tidak bisa membawa pengaruh, berarti dia belum memiliki kebutuhan interpersonal, ya. Karena ini kebutuhan interpersonal yang sangat penting bagi seorang guru untuk mampu mempengaruhi lingkungan. Kita membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar, terutama murid-murid. Karena ini adalah bagian dari komunikator. Komunikator, kita menjadi komunikator yang berhasil. Karena seorang komunikator, dia bukan seorang yang mampu untuk menyampaikan kata-kata, bukan seorang yang fasih dalam menyampaikan kata-kata, tapi seorang komunikator yang sejati adalah ketika dia mampu mempengaruhi orang lain, dan orang lain itu menjadi seperti apa yang ia inginkan. Apa yang kita inginkan? Menjadi seperti Kristus tentunya. Karena itu adalah visi dari setiap guru. Guru agama adalah menjadikan murid-murid serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, kedekatan manusia akan mempengaruhi bagaimana kedua individu saling berinteraksi. Jadi kedekatan manusia, dua individu ini akan saling mempengaruhi ketika kedua individu ini saling berinteraksi. Semakin lama kita menjalin hubungan, menjalin persahabatan, pertemanan, semakin kita makin mengerti dan mengenal rekan kerja kita, mengenal siapa murid-murid kita, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Ya, komunikasi interpersonal menurut Martin Buber, ya. Menurut Martin Buber, ada I eat, I you, I tow, ya. Ada I eat, I you, I tow, ya. I eat ini manusia memperlakukan orang lain sangat impersonally, hampir seperti memperlakukan sebuah objek, tidak mengakui kehumanisan orang lain, bahkan terkadang tidak menyadari keberadaannya. Ini it. Lalu you, manusia mengakui sesamanya bukan sebagai objek, tetapi belum bisa membuka diri secara penuh. Yang ketiga, manusia mengakui sesamanya sebagai makhluk yang humanis, dan mereka saling membuka diri, bahkan kelebihan dan kekurangan sekalipun. Lalu personal knowledge, untuk melakukan komunikasi interpersonal, penting dalam memahami lawan komunikasi. Nah, ini yang kita perlu harus tahu. Personal knowledge. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, individu, kita harus memahami lawan komunikasi kita. Bagaimana perasaannya? Apakah dia orang yang sensitif? Atau orang yang humoris? Atau dia orang yang tipe serius? Atau dia orang yang tipe santai? Kalau saudara ngomong dengan orang tipe serius dengan cara santai, itu tidak akan membangun jembatan. Itu akan memutuskan rantai jembatan hubungan. Kita harus masuk dengan suasana yang santai. Kita ngopi bareng ke tempat kafe lah, kemana. Tapi kalau orang tipe serius, saudara bawa di perpustakaan, saudara ajar tentang hal yang pengetahuan, no problem. Ya, ini penting sekali untuk memahami lawan komunikasi, supaya kita bisa enak. Hubungan kita bisa diterima. Jangan memaksakan kita diterima orang lain. Tapi kita membuka hati untuk kita bisa menerima orang itu. Kalau kita memaksakan diri untuk kita diterima orang lain, nggak akan bisa. Itu yang seringkali terjadi miscommunication. Yang terjadi adalah noise, dan gangguan akan semakin besar.
Ya, kita pelajari termasuk perasaan, pengetahuan. Lalu ada meaning creating ya. Meaning creating ya, inti dari komunikasi adalah pertukaran makna. Ingat, inti komunikasi itu bukan pertukaran informasi, tapi pertukaran makna, Bapak Ibu. Kalau sampai kita hanya ngerti di pertukaran informasi, ini bukan komunikasi interpersonal namanya. Ini kita hanya sekedar menyampaikan cerita. Kita hanya sebagai pembawa berita aja. Tapi kalau komunikasi yang benar-benar intinya adalah meaning creating-nya ini, pertukaran makna. Konsep gagasan yang menjadi pesan harus menjadi pesan, menjadi gagasan lagi untuk komunikan atau si audiens. Ya, jadi makna yang kita serap, makna yang ada di dalam diri kita harus sampai kepada mereka. Jangan sampai maknanya berbeda. Informasinya benar, tapi yang jadi masalah makna. Makna ini yang seringkali menjadi gagal paham. Orang memaknai dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, ini yang harus kita siasati. Kita perlu belajar di sini untuk menyamakan makna supaya makna yang dari kita sama dengan apa yang dia terima. Sekalipun itu nggak 100%. Saya katakan dari awal memang kita nggak bisa 100% untuk memuaskan orang lain, untuk menjawab kebutuhan orang yang kita ajak komunikasi. Memang nggak 100% kita bisa puaskan mereka. Demikian juga sebaliknya. Ya, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Jadi melalui media massa, misalnya kita menggunakan Facebook, menggunakan surat kabar, koran, itu adalah komunikasi massa kepada khalayak orang banyak. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berdasarkan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Ini menurut Gertner ya, Gertner. Lalu Jalaluddin Rahmat mengatakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak atau orang-orang banyak yang tersebar, baik heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dalam sesaat. Ya, bisa kita lewat YouTube, lewat televisi. Ya, sifat khalayak artinya apa? Luas. Komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayak secara tatap muka. Jadi kita nggak bisa tatap muka, makanya kita lakukan melalui media massa. Bersifat luas. Heterogen. Berbagai diferensiasi masyarakat, baik horizontal maupun vertikal. Lalu anonimitas. Khalayak secara individual tidak diketahui oleh komunikator. Jadi kita nggak tahu individu-individu pribadinya seperti apa. Kita langsung secara serempak. Bentuk komunikasi massa itu umum, bersifat umum, terbuka bagi setiap orang, cepat, menjangkau khalayak luas, ya, dalam waktu yang relatif singkat. Lalu yang berikut selintas, umumnya untuk dikonsumsi dengan segera, dan tidak untuk diingat-ingat. Superficialitas, sensasionalitas. Jadi selintas ya, bersifat umum, cepat, dan tidak untuk diingat-ingat. Itu kalau sifat komunikasi massa. Pentingnya mengkonstruksi realita kejahatan secara lebih proporsional. Pentingnya standar etika dalam tayangan-tayangan media massa, khususnya berkaitan dengan perilaku antisosial. Agenda rating dan keuntungan uang tidak mengesampingkan fungsi-fungsi pro-sosial. Ini yang perlu diperhatikan kebijakan kriminal media massa. Langkah-langkah teknis, tayangan kriminal dengan standar etika tertentu. Lalu perlu adanya undang-undang pornografi. Ya, ini yang penting, undang-undang pornografi harus ada untuk menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan atau tindakan-tindakan amoral yang semakin menjadi-jadi di masyarakat kita di Indonesia. Ya, Karni Ilyas, Forum Keadilan, Juli 2003. Manusia gampang tertarik dan menyukai kisah-kisah kejahatan karena bagian dari sejarah manusia. Kalau Bapak Ibu melihat survei, tayangan-tayangan yang banyak disukai orang itu lebih senang yang berbau negatif atau yang positif, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Saya buka ruang diskusi, monggo. Permisi Pak, permisi saudara-saudari, permisi Pak Billy. Saya mau mengajukan, ya Pak? Iya, gimana Pak? Mau mengajukan pertanyaan, udah saya submit ke WA Pak, karena agak sedikit panjang, satu pertanyaan saja Pak. Oh iya, baik Pak, nanti Ya, saya jawab ya, Pak. Pak. Oke, makasih Pak, nanti saya jawab. Makasih ya Pak. Oke. Ya, makasih ya Pak. Makasih. Ya. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak bertanya, saya akan jawab pertanyaan ini. Ada? Belum ada ya? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Anton. Bagaimana bentuk dan cara sistem komunikasi yang efektif dan efisien, yang kompatibel dengan tren saat ini, yang mampu dan bisa mengantisipasi dan menangani blind, hidden, dan unknown agar terjadi proses komunikasi yang sehat. Ya, tentunya untuk membangun satu bentuk atau cara sistem komunikasi yang efektif, seperti yang saya suka katakan di awal, kita harus memahami kata kunci yang kita mau sampaikan, makna yang sederhana yang tidak menimbulkan asumsi negatif dari orang-orang yang akan kita komunikasikan atau kita sampaikan pesan sesuatu. Efektif dan efisien artinya pesan itu tidak bertele-tele. Pesan yang singkat, yang to the point, yang tidak bertele-tele. Dan untuk mengatasi yang namanya blind dan hidden, nah, kalau blind ini kan kembali kepada orangnya. Kalau orang itu mau dibentuk, mau dinasihatin, itu akan memudahkan komunikasi berjalan dengan baik. Tapi kalau orang itu mengeraskan hati atau tidak mau dia nasihatin, ini yang bermasalah. Makanya kuncinya kembali ke orang yang akan kita ajak bicara atau kita komunikasikan. Hidden, kalau hidden ini memang tergantung kemauan dia untuk mau terbuka. Makanya kemarin saya bilang hubungan persahabatan penting. Yang kemarin saya sudah sampaikan ini bahwa kita harus membangun persahabatan. Orang itu nyaman dulu dengan kita. Kalau dia sudah nyaman, Bapak, Ibu tidak perlu cerita. Dia akan cerita. Saya udah sering ngalamin. Saya ketemu orang-orang baru kenal 1 minggu, Bapak, Ibu. Hanya lewat media sosial, hanya lewat WhatsApp. Baru kenal seminggu, dia udah cerita panjang lebar tentang masalah keluarganya, Bapak, Ibu. Ya, karena saya membangun jembatan yang positif, saya berpikir positif, dan saya welcome kepada orang itu. Sehingga orang itu bisa percaya kepada saya. Jadi kita harus membangun suatu kepercayaan kepada orang lain kalau kita mau dipercaya oleh orang lain. Kita harus bangun kepercayaan itu, mindset kepercayaan itu, dan dengan catatan jangan sampai kita membongkar atau menyebarkan masalah rumah tangga dia ke orang lain. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita sampai membocorkan, kita nggak akan dipercaya. Apalagi kalau dia tahu, dia akan menutup diri. Menutup di rapat-rapat untuk tidak lagi akan cerita kepada kita. Ini yang terjadi. Makanya berhati-hati untuk kita menyimpan rahasia orang lain, apalagi orang yang konseling, menceritakan masalahnya. Seperti itu Pak Anton. Jadi harus bangun persahabatan, dan yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jelas Pak Anton ya? Silakan bertanya Bapak Ibu. Pak Willy. Ya, silakan Kak Nani Ate. Pak Willy? Ya, gimana? Tadi dikatakan yang komunikasi interpersonal tadi kan, dua orang, komunikasi antara dua orang yang telah memiliki hubungan sebelumnya ya Pak? Iya. Bukan barusan ketemu. Iya. Tapi bagaimana jika orang itu tuh tipenya tuh tipikal orang yang ramah, yang supel, mudah bergaul sama siapa aja tuh, akrab gitu loh. Bahkan kita makan di warung atau makan di mana, yang barusan ketemu sama orang bisa ngobrol panjang lebar. Apakah itu juga termasuk komunikasi interpersonal, Pak? Itu juga termasuk. Yang penting gini, poinnya ketika kita memberikan satu kenyamanan
ada jembatan untuk kita saling berkomunikasi, itu sudah interpersonal. Ketika dia nyaman dan dia sudah terbuka panjang lebar, sekalipun baru pertama kali ketemu, makanya tadi ada tuh hubungan yang tidak terjangkau, yang tadi aku bilang lewat WhatsApp. Kita belum ketemu nih, hanya lewat WA. Kalau itu kan mungkin sudah ketemu makan di warung. Ada juga yang hanya lewat WA ini. Tapi sudah akrab, panjang lebar, itu sudah termasuk interpersonal juga. Selama sudah ada jembatan komunikasi, saling interaksi antara dua orang itu sudah interpersonal namanya. Seperti itu. Iya. Silakan bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak Iliana. Jadi kalau misal kita berkomunikasi dengan orang, menjalin suatu hubungan dengan orang gitu ya, Pak, kita lebih baik menerapkan komunikasi interpersonal ini ya, Pak, dalam menjalin suatu hubungan gitu. Daripada komunikasi massa gitu maksudnya ya, dibanding komunikasi yang lain ya? Iya seperti itu, Pak. Misal kan kalau mungkin orang yang tadi Kak Nani bilang orang yang tipenya ramah kan bisa ngomong dengan leluasa dan itu akan membangun suatu kedekatan antara orang satu dengan yang lain. Berarti apakah harus dalam kita menjalin suatu hubungan tuh komunikasi interpersonal itu harus selalu kita pakai untuk menjalin suatu hubungan, Pak? Oh, ya, sebenarnya komunikasi interpersonal ini kan komunikasi yang paling efektif di dalam sebuah kerangka komunikasi di dalam ranah pendidikan ya. Kenapa? Karena interpersonal ini adalah dua individu, biasanya ini lebih kepada dua individu untuk menjalin satu kedekatan supaya kita bisa memahami ke dalam apa yang dialami oleh orang itu. Sehingga seorang guru ketika memberikan teguran atau ketika dia memberikan pendisiplinan, itu tepat sasaran karena dia memahami, oh, kenapa dia melakukan kesalahan ini? Karena masalahnya ini. Karena dia punya latar belakang keluarga seperti ini. Karena kita sudah mengetahui, itu interpersonal. Tapi kalau kita hanya sekedar komunikasi massa, kita ngomong di depan banyak orang, tapi kita nggak mendekati lebih dalam kepada pribadi murid-murid itu, kepada orang-orang yang akan mungkin bermasalah. Kita hanya lihat luarnya, tapi kita nggak datangin, dekatin, ya itu dikenal dengan interpersonal itu, hubungan yang dekat, sampai kita bisa saling memahami, ya ini jauh lebih efektif, yang akan meningkatkan sebuah komunikasi, itu menjadi komunikasi yang kompleks, yang mendekati sempurna lah, boleh dikata mendekati sempurna, sehingga efektif dan efisien untuk diterapkan di dalam kehidupan pelayanan atau pendidikan di mana kita berada. Dibandingkan komunikasi massa, organisasi, politik, itu kan lebih kepada satu arah, tapi kalau interpersonal itu dua arah. Seperti itu, Mbak Iliana. Iya, Pak, tapi kan kalau anak-anak sekarang itu kan kalau saya lihat kan kebanyakan anak-anak yang introvert ya, yang tertutup, seperti itu, Pak. Cara bagaimana bisa menyentuh mereka, bisa melakukan komunikasi interpersonal itu gimana, sedangkan kebanyakan dari mereka itu lebih asik dengan dunia mereka sendiri. Mereka kadang kalau ada masalah lebih suka menutup diri, gitu kan. Sepertinya sulit untuk menjalin komunikasi interpersonal ini, Pak. Oh iya. Ya, gampang-gampang susah memang ya anak-anak sekarang ya, orang-orang milenial. Memang gampang-gampang susah, enggak kayak dulu. Mereka kan punya komunitas Komsel. Kita bisa kerjasama dengan PKS-nya atau pemimpin Komsel atau pembinaan di mana dia berada. Kita bisa paling enggak kerjasama dengan mereka lah untuk mengerti bagaimana cara untuk memahami dia supaya dia bisa terbuka dengan kita. Itu salah satu solusi yang mungkin bisa kita terapkan. Tidak mudah untuk menangani anak sekarang memang ya. Pak, dari pertanyaan tadi berarti Eliana tadi berarti bisa disimpulkan syaratnya interpersonal itu mau sama mau ya, Pak? Mana? Harus mau sama mau toh, Pak? Harus mau sama
sama mau. Iya, iya, Baru bisa terjalin baik komunikasinya kan? iya, Maksudnya itu salah satu persyaratan interpersonal kan? betul. Harus Komunikasi mau sama mau. interpersonal, iya. Harus timbal balik, Pak. Ada respon, ada timbal balik. Makanya komunikasi itu kan harus ada timbal balik. Ada komunikan, pesan, ada media, noise gangguan ya. Ini noise yang Mbak Eliana itu introvert itu under close namanya, under close yang kemarin kita bahas dengan Pak Frani tanyakan itu sama dengan pertanyaan Pak Frani. Jadi komunikasi yang baik itu harus ada timbal balik harusnya. Komunikator, ada media, lalu ada komunikan dan ada timbal balik, respon yang dia diharapkan untuk menanggapi dari si sumber atau komunikasi. Oke, saya akan bertanya, Pak. Ya, mohon maaf kalau agak keluar. Yang kita hadapi sekarang kan untuk pembelajaran kali ini kan online. Ya. Bagaimana cara pandang Pak Willy sebagai pengajar apabila ada orang tua yang berulang kali tanya, ajar itu jelas sudah mengasih video tutorial sekali, ya. Nah, cara mengkomunikasikan menurut Bapak bagaimana? Cara mengkomunikasikan apa? Video tutorial kepada orang tua murid. Enggak gini, Pak. Pembelajaran saat ini kan sistemnya kan online semacam ini. Ya. Baik secara langsung maupun hanya chat WA saja. Ya. Nah, itu ada beberapa orang tua, itu saya sebagai pengajar pun sudah berulang kali mengasih pengarahan. Oh, simpelnya begini, Bu, atau Pak, gitu. Nah, tapi mereka rasanya kok tidak bisa nyambung. Bahkan sudah saya kirimin video tutorial sekalipun, mereka masih tetap bertanya. Nah, untuk mengantisipasi hal semacam ini, menurut Bapak gimana? Kalau saya, Pak, memang kendalanya online itu, kendalanya seperti itu. Apalagi orang-orang tua itu kan tidak ngerti teknologi ya, Pak. Beda sama anak-anak milenial. Orang-orang tua zaman sekarang itu susah, Kak, ngerti teknologi. Tapi mereka mau belajar. Kalau mereka mau, saya rasa bisa. Tapi ada yang cepat, ada waktu yang lama. Ya, mungkin Bapak sudah memberikan tutorial lewat video YouTube ya, Pak, ya mungkin ya. Tutorial video YouTube. Bapak juga sudah memberikan panduan dalam bentuk chat, tulisan ya, Pak. Tertulis ya. Ya. Ya, mungkin Bapak melakukan satu lagi dalam bentuk capture, Pak. Sudah belum? Di screenshot. Capture. Jadi foto kayak screenshot, terus kasih tanda lingkar. Ada tanda lingkaran. Ini mulai start. Terus ini memulai seperti ini. Jadi saya gitu, Bu. Pak. Saya menggunakan capture, baru dia mengerti. Tapi kalau benar-benar dia sampai nggak paham, saya datang ke rumahnya, Pak. Terpaksa saya datang ke rumahnya. Itu pernah juga. Anggota komsel saya, tutorial bagaimana cara menggunakan Zoom. Saya kasih capture juga nggak ngerti, akhirnya saya ke rumahnya, Pak. Ngalah datang ke rumah, tak lihat handphonenya, tak benahi. Baru dia ngerti. Ya mau tidak mau mungkin harus datang ketemu langsung, Pak. Itu solusi terakhir.